Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ubi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa bikum fid dharaini amin. Sekarang mari kita lanjutkan kajian kitab Ilmu Mantik karya Muhammad Nur Al-Ibrahimi. Sekarang sampai pada ad-dilalatu wa anwa'uha. Ad-dilalah ialah penunjukan atau signifikasi, wa anwa'uha dan macam-macamnya ad-dilalah. Ta'rifuha definisi ad-dilalah. Ad-dilalatu adapun ad-dilalah penunjukan atau signifikasi, hiya adapun ad-dilalah fahmu amrin ialah memahami perkara min amrin dari perkara yang lain. Jadi dilala itu adalah kita memahami sesuatu dari sesuatu yang lain. Misalnya kita memahami makna dari lafadz itu dinamakan dilalah. Ya. Wa yusamma al-amrul awwalu dan dinamakan al-amrul awwalu apa perkara yang pertama al-madlulah terhadap madlul. Yang diketahui disebut dengan al-madlul, yaitu yang ditunjuk, sesuatu yang ditunjuk. Tahu kalau kita mau bahasakan disebut dengan petanda. Al-madlul ini petanda, makna yang dipahami, sesuatu yang dipahami dari sesuatu yang lain. Ini al-madlul atau petanda yang ditunjuk. Wal amrusani ad-daluh. Wal amrusani adalah dan perkara yang kedua adalah dinamakan adal atau sesuatu yang menunjuk atau kita sebut dengan penanda, lambang, simbol ya, yang dijadikan petunjuk untuk memahami sesuatu yang lain. Nah, ini misalnya kita memahami makna dari lafadz, maka lafadz itu disebut dengan dal, sedangkan makna yang kita pahami dari lafadz itu disebut dengan madlul atau kita sebut dengan petanda. Aksamuha bagian-bagian adilalah watang kosimu ila kismaini dan terbagi apa adilalah ila kismaini pada dua bagian. Pertama, lafdhiyatun bersifat lafat atau verbal, memiliki bunyi dan huruf. Wahia adapun lafdhiyah ma adalah sesuatu karena yang ada apa sesuatu yang menunjuk atau yang menjadi penandanya. Fiha di dalam ma lafdhon adalah lafat berupa lafat au sautan atau bunyi. Nah, ini lafziyah namanya yang bersifat verbal. Jadi dalalah itu pertama dibagi menjadi dua bagian. Pertama yaitu lafziyah bersifat lafaz atau bunyi atau verbal ya. Wahia adapun lafziyah ala salasati anwa'in ialah memiliki tiga macam. Pertama, tabi'iyatun, yaitu bersifat tabi'iyah, bersifat watak atau alamiah, ya, bersifat alamiah. Wahia adapun tabi'iyah ma adalah sesuatu karena yang adalu apa yang menunjuk, penanda yang menjadi penanda atau sesuatu yang menunjuk fiha di dalam ma aradon adalah sifat tabi'iyan yang bersifat watak atau alamiah. Kadilalatil anini seperti menunjuknya al-anin atau merintih alal alami atas sakit. Jadi misalnya ada orang merintih
Nah, kita ketika mendengar orang merintih, kita memahami bahwasanya orang itu sakit. Nah, kita memahami sakit ini dari rintihan orang itu disebut dengan tabi'iyah, yaitu bersifat alamiah, bersifat watak. Memang watak manusia ketika sedang sakit itu merintih. Ketika sedang sakit merintih. Nah, ketika kita mendengar rintihan, suara rintihan dari seseorang dan kita memahami sakit, bahwasanya orang itu sedang sakit, maka ini disebut dengan dalalah lafziyah tabi'iyah, yaitu dalalah penunjukan signifikasi verbal, ya, karena bersuara disebut verbal. Rintihan ini kan bersuara, kita mendengar suara orang bersuara merintih, ini kan suara disebut lafziyah. Nah, dan disebut juga dengan tabi'iyah, lafziyah, tabi'iyah, dalalah, lafziyah, tabi'iyah, bersifat alamiah. Dalalahnya bersifat alamiah. Itu kenapa kita bisa memahami rintihan, kita memahami sakit dari suara rintihan itu, karena memang tabiat atau alamiah seseorang, nah, tabiatnya, tabiat manusia ketika sedang sakit yang merintih. Nah, karena tabiatnya seperti itu, maka ketika kita mendengar suara rintihan dari seseorang, maka kita memahami sakit. Nah, kita memahami bahwa orang itu sedang sakit. Nah, dilalah yang dipahami dari suara rintihan itu disebut dengan lafziyah, ya, disebut karena berupa bunyi, berupa verbal, dan juga disebut dengan tabi'iyah, lafziyah, tabi'iyah, bersifat alamiah, karena rintihan itu tabiat seseorang, tabiat ketika sakit yang merintih. Nah, ini tabiatnya manusia. Yang kedua dari lafziyah ini, dilalah lafziyah ini, yaitu disebut dengan akliyah, bersifat rasional, akal, ya. Wahia, adapun akliyah, adalah sesuatu. Karena yang ada lu apa sesuatu yang nunjuk atau yang menjadi penanda, fiha di dalam aklan adalah akal. Kadilalatil kalami fil hujrati ala insanin biha, seperti menunjuknya ucapan fil hujrati di dalam kamar, ala insanin atas adanya seseorang, biha di dalam kamar, biha di dalam hujrah. Nah, yang kedua yaitu dilalah lafziyah akliyah, yaitu dilalah yang bersifat verbal, dan bersifat rasional. Artinya kita memahami madlul itu, perantaranya yaitu adalah akal. Berdasarkan akal kita, bukan berdasarkan tabiat atau alamiah seseorang. Nah, ini kan kalau ini kita memahami yang pertama ini, yang tabiat ini, kita memahami sakit dari suara rintihan. Nah, itu perantaranya, yaitu perantaranya tabi'iyah atau alamiah seseorang, watak manusia ketika sakit merintih. Nah, yang kedua yang akliyah ini, yaitu kita memahaminya berdasarkan akal. Perantaranya itu adalah akal. Misalnya, kita mendengar suara di dalam kamar, di dalam kamar. Nah, akal kita langsung memahami bahwasanya di dalam kamar itu pasti ada seseorang. Karena berdasarkan akal tidak mungkin ada suara di dalam kamar kecuali ada seseorang di dalam kamar itu. Nah, ini disebut dengan dalalah lafziyah akliyah. Karena kalam itu kan ucapan, itu bunyi. Kita mendengar suara, mendengar ucapan, perkataan di dalam kamar. Nah, perkataan ini
Berdasarkan akal kita, kita memahami bahwasanya di dalam kamar ini ada manusia. Kita memahami adanya manusia di dalam kamar berdasarkan adanya ucapan di dalam kamar itu. Nah, ini disebut dengan dalalah lafziyah akliyah. Disebut karena kita memahami adanya manusia di dalam kamar berdasarkan adanya suara di dalam kamar itu, yaitu berdasarkan akal kita. Karena tidak mungkin berdasarkan akal kita ini ada suara tanpa ada orangnya. Ada suara tanpa ada orangnya. Nah, ini yaitu berdasarkan akal yang nomor dua. Yang ketiga yaitu dari lafziyah wad'iyah. Yaitu wad'iyah ini bisa kita maknai sebagai pembakuan. Wahia adapun wad'iyah ma adalah sesuatu karena yang ada apa sesuatu yang menunjuk atau penandanya fiha di dalam ma. Wad'an adalah peletakan, wastilahan dan peristilahan. Kadalalatil alfadhi seperti menunjuknya lafad ala ma'aniha atas makna-maknanya alfad al-mawdu'ati yang diletakkan apa ma'ani laha terhadap lafad filugati di dalam bahasa. Ini waktunya pembakuan ya. Pembakuan misalnya menunjuknya lafad al-bait rumah ya. Menunjuknya lafad al-rumah terhadap sebuah tempat bangunan ya yang terdiri dari misalkan terdiri dari dinding, dari atap dan fungsinya adalah untuk ditempati. Nah, kita memahami makna ini dari lafaz al-bait. Nah, ini disebut dengan wad'iyah, peletakan rumah, al-bait rumah. Nah, kita memahami rumah ini, makna rumah ini ya berdasarkan berdasarkan lafaz, berdasarkan lafaz. Nah, selanjutnya bagian yang kedua yaitu ghairu lafziyah. Nah, ghairu lafziyah yaitu non verbal. Dalalah ghairu lafziyah yaitu dalalah non verbal. Wahia adapun ghairu lafziyah ma adalah sesuatu karena yang ada apa sesuatu yang menunjukkan fiha di dalam ma ghairu lafzin au sautin bukan lafaz dan atau bunyi atau suara. Wahia dan adapun ghairu lafziyah salah satu anwa'in aton ada tiga macam juga. Pertama tabi'iyah, tabi'iyah alamiah. Wahia adapun tabi'iyah ma ada sesuatu karena yang adalu apa sesuatu yang menunjuk atau yang menjadi penanda fi dalam aradan adalah sifat tabi'iyan yang bersifat alamiah. Kadilalati umratil wajhi al khajari seperti menunjuknya merahnya wajah atas rasa malu. Nah, kita misalkan melihat seseorang mukanya memerah. Nah, dan kita memahami dari merahnya mukanya ini bahwasanya dia malu. Nah, dalalah yang seperti ini disebut dengan dalalah ghairu lafziyah karena bukan bunyi. Nah, seperti halnya yang pertama yang verbal karena bukan bunyi. Nah, humratul wajhi ini bukan bunyi. Merahnya wajah itu bukan bunyi. Nah, alal khajal atas rasa malu. Nah, kita memahami rasa malu ini dari merahnya wajah ini yaitu berdasarkan tabi'iyah, berdasarkan perantara tabi'iyah, alamiah seseorang ya. Alamiah seseorang atau manusia secara umum ketika dia malu wajahnya memerah. Nah, kita memahami rasa malu dari memerahnya wajah disebut dengan dalalah ghairu lafziyah tabi'iyah. Disebut ghairu lafziyah karena non verbal, tidak berupa lafaz atau bunyi. Disebut tabi'iyah karena perantara kita memahami rasa malu dari
merahnya wajah ini yaitu berdasarkan tabiat atau alamiah manusia ketika malu, yaitu ketika malu biasanya ya, ketika malu yaitu wajahnya memerah. Yang kedua, akliyatun, ya bersifat akliyah. Wahya adapun akliyah ma adalah sesuatu karena yang ada lu apa sesuatu yang menunjuk, yaitu penanda fiha di dalam ma aklan adalah akal. Kadalalati taghyiri nizamil hujrah, seperti menunjuknya perubahan tata kamar, ala anna syakhson, bahwa sesungguhnya seseorang dakhalaha masuk siapa syakhs ha terhadap hujrah, wa ahdasa dan membuat siapa syakhs fiha di dalam hujrah dzalika taghyir akan perubahan itu. Misalnya kita uh, 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 kamar kita rapi misalkan tertata dengan baik. Kemudian tiba-tiba berantakan. Nah, kita paham bahwasanya sudah ada orang yang masuk ke dalam kamar kita. Nah, kita memahami adanya orang yang telah masuk ke dalam kamar kita berdasarkan perubahan tata kamar ini, perubahan di dalam kamar ini disebut dengan delalah ghairul lafziyah karena bukan lafaz. Perubahan tata kamar ini, letak kamar, kerapian kamar, perubahan ini bukan lafaz, bukan lafaz. Ya. Nah, disebut akliyah, ya, karena kita memahami ini berdasarkan akal. Tak mungkin kamar kita ini berubah dengan sendirinya. Pasti ada seseorang yang masuk dan membuat perubahan ya dan di dalam kamar itu. Nah, ini dalalah yang seperti ini disebut dengan dalalah ghairul lafziyah akliyah. Ya, disebut ghairul lafziyah karena non verbal, bukan lafaz atau bunyi. Disebut akliyah karena kita memahami madlul dari dal, ya, kita memahami adanya seseorang yang sudah masuk ke kamar itu berdasarkan perubahan yang ada di kamar itu, yaitu berdasarkan akal kita, perantara akal. Karena tidak mungkin berdasarkan akal kita ini kamar berubah dengan sendirinya. Pasti ada seseorang yang masuk dan telah membuat berantakan di dalam kamar itu. Nah, ini. Yang ketiga, wad'iyah. Wad'iyah yaitu pembakuan ya. Wahia adapun wad'iyah ma adalah sesuatu karena yang ada adalah apa sesuatu yang menunjuk fiha di dalam ma, syai'an adalah sesuatu istilahian yang bersifat istilah. Wudi'a yang diletakkan apa syai' istilahian ini liyadullah agar supaya menunjukkan apa syai' alal makna atas makna al mafhumi yang dipahami apa makna minhu dari syai'. Kadilalati syariti seperti menunjuknya pita al aswad yang hitam ala dhirai uruba atas ya lengan orang-orang Eropa al husni menunjuk pada adanya kesusahan. Ini sifatnya wad'iyah. Wad'iyah. Karena pembakuan. Karena ada orang yang membuat, yang meletakkan. Misalnya kita ini contohnya, ya contohnya di sini seperti pita hitam yang diletakkan di lengan ya. Orang-orang Eropa ketika sedang kesusahan atau ada orang mati misalnya ya, maka dia meletakkan pita di lengannya. Misalkan di Indonesia itu banyak. Misalnya biasanya kalau di Indonesia ada yang kuning untuk menunjukkan bahwasanya sedang ada orang mati. Nah, di tempat tertentu ada hitam untuk menunjukkan bahwasanya ada orang yang sedang mati. Nah, menunjuknya, nah, ya kan? Menunjuknya pita hitam atas adanya kesusahan ini ya, disebut dengan dalalah ghairu lafziyah wad'iyah. Disebut wad'iyah karena memang ini dibuat oleh manusia ya berdasarkan kesepakatan,
berdasarkan kesepakatan bahwasanya pita ini kita gunakan untuk menunjukkan adanya kesusahan. Misalkan yang sering kita temui yaitu di jalan. Misalnya lampu merah yang menunjukkan agar pengendara berhenti. Nah, ya ini adalah lampu merah ini bahwasanya sebagai tanda berhenti disebut dengan dalalah ghairu lafziyah wad'iyah. Disebut dengan dalalah nonverbal karena bukan suara, bukan lafaz. Disebut wad'iyah karena memang sengaja berdasarkan kesepakatan sengaja ini lampu merah itu sengaja dibuat untuk menunjukkan agar pengendara berhenti. Sengaja dibuat, bukan berdasarkan akal, bukan ada berdasarkan alamiah atau natural atau watak tertentu, tapi memang karena sengaja dibuat. Ini disebut waktunya. Nah, disebut waktunya. Wal jadwalul ati, adapun tabel berikut yulakhisulakah, ialah meringkas apa jadwal lakah kepadamu anwa antilalati as-sabiqati terhadap macam-macam dalalah yang lalu ya, yang ada di depan. Pertama dalalah yaitu fahmu amrin li amrin, memahami sesuatu dari sesuatu yang lain. Kemudian dalalah ini dibagi dua, ada yang bersifat verbal dan ada yang bersifat non verbal, yaitu lafziyah yaitu berupa bunyi atau lafaz, ghairu lafziyah non verbal tidak tidak berupa bunyi dan lafaz. Kemudian masing-masing dari lafziyah dibagi tiga, yaitu ada tabi'iyah ya, bersifat alamiah atau natural, karena watak alamiah. Kita memahami berdasarkan akliyah, wad'iyah pembakuan dari memang sengaja dibuat bahwasanya sesuatu itu dibuat untuk menunjuk pada makna ini. Nah, ini disebut dengan wad'iyah berdasarkan kesepakatan bahwasanya lafaz tertentu menunjuk pada makna ini. Disebut wad'iyah. Kemudian yang ghairu lafziyah juga dibagi tiga, yaitu tabi'iyah ya. Karena ini alamiah, watak alamiah. Nah, yang kedua berdasarkan akal. Kita memahaminya berdasarkan akal. Wad'iyah kita memahaminya berdasarkan kesepakatan bersama yang sengaja dibuat. Misalnya kesepakatan bahwasanya lampu merah dibuat untuk sebagai penanda berhenti. Kuning, merah, hijau. Nah, misalkan lampu hijau sengaja dibuat misalnya untuk agar melanjutkan perjalanan. Nah, ini berdasarkan kesepakatan yang sengaja dibuat. Maka ini disebut dengan wad'iyah. Mungkin demikian untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.